Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalil bahwasanya jin dan manusia adalah mukallaf. Mukallaf yaitu diberi beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberi beban berarti akan ada balasan. Apakah masuk surga atau masuk neraka jahanam. Dan ini berbeda dengan hewan. Kalau hewan tidak diberi beban, yang diberi beban hanyalah jin dan manusia. Oleh karenanya jika jin dan manusia tidak menjalankan beban tersebut, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kondisi mereka seperti hewan. Ya, kondisi mereka seperti hewan yang tidak diberi beban. Ya, justru mereka akan lebih terhina daripada hewan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka diberi hati namun tidak mereka gunakan untuk berfikir. Mereka diberi mata namun tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Mereka diberi telinga namun tidak mereka gunakan untuk mendengar kebenaran. Kata Allah, ulaika kal an'am, dan mereka itu seperti binatang ternak. Kata Allah, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Tatkala Allah telah memberikan tugas mulia kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, lantas tidak dijalankan, maka kedudukan mereka lebih parah daripada hewan. Oleh karenanya tatkala di hari kiamat kelak, tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhushu husyirat." Tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan, termasuk binatang-binatang yang jinak juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikisos, ya, dikisos antara hewan yang menzalimi, hewan yang terzalimi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, ya, hatta yuqtas asyat al-jalha min syatil qarna, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya daripada kambing yang bertanduk. Karena waktu di dunia kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan menunjukkan di hadapan manusia bahwasanya Allah akan menunaikan hak, tidak ada hak yang hilang. Bahkan haknya hewan saja Allah kembalikan. Bahkan haknya hewan Allah kembalikan. Buktinya hewan kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk, akan diambil haknya dari hewan kambing yang bertanduk, ya. Apatah lagi hak-hak manusia. Kalau hak hewan saja Allah kembalikan. Dan saya ingatkan bahwasanya kalau hak kita diambil oleh orang atau hak kita dijatuhkan oleh orang, maka jangan khawatir, hak kita pasti kembali di hari kiamat kelak. Jangankan hak manusia, hak hewan saja Allah kembalikan. Setelah hewan-hewan tersebut dikisos, dikumpulkan oleh Allah kemudian dikisos, kemudian hewan-hewan tersebut kata Allah, kuni turaba, jadilah kalian menjadi pasir, jadi tanah. Hewan-hewan tadi berubah menjadi tanah karena mereka tidak melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka, karena mereka ghairu mukallaf. Karena mereka tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Waktu orang-orang kafir melihat hewan-hewan berubah menjadi tanah, maka mereka berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Seandainya aku bisa menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Namun kondisinya hewan dan jin yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih buruk daripada hewan ternak. Bukan seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Dari sini kita tahu bahwasanya yang disuruh beribadah bukan cuma kita manusia. Jin-jin juga sering disuruh untuk beribadah. Disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya disebutkan oleh sebagian ulama, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau beliau menyampaikan
ceramah terkadang beliau menyebutkan ya ma'syarul jin, dalam ceramah beliau menyebutkan hai para jin sekalian ya. Karena bisa jadi dalam pengajian ada jin-jin yang hadir. Mungkin di sekitar ibu-ibu ada jin-jin, kita enggak tahu ya. Sekitar bapak juga ada jin-jin, kita enggak tahu ya. Jin-jin yang baik insyaallah untuk pengajian. Jin salafi mungkin. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwasanya jin-jin tersebut juga mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Seperti lihat halaman 23 saya nukilkan firman Allah dalam surat Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba." Adapun golongan jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu api bagi neraka jahanam, ya. Karena Allah menyatakan neraka jahanam ya waquduhan nas wal hijarah ya, bahwasanya bahan bakarnya dari manusia dan juga dari batu. Ternyata jin juga bisa menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang benar, maka kami akan berikan mereka air yang segar. Maksudnya ini ungkapan dalam bahasa Arab artinya rezeki yang banyak. Jadi para jin kalau mereka bertakwa kepada Allah juga diberi rezeki di dunia seperti manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jin pun demikian, kalau dia bertakwa di dunia, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau dia kafir, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam, bahkan menjadi bahan bakar neraka jahanam.